Oke, selamat siang teman-teman semua. Kelompoknya kayak mana nih? Di atas atau di bawah? Siang, Pak. Ya, terima kasih Pak Sudi. Bagaimana? Kenapa suara sih nggak terdengar? Ya, oke kita mulai ya, Mbak Risma dan teman-teman. Oke, boleh di mute, boleh di unmute kalau teman-teman ada sesuatu yang ditanyakan ya. Please feel freely to ask me ya. Oke, Mas Henok bisa di mute atau mau ada sesuatu yang ditanyakan, boleh. Kita mulai saja ya, karena masih pertemuan pertama, so we'll take it easy ya. Mata kuliah kita sambil saya rekam nanti kebetulan presensi barcode belum di barcode oleh TU, jadi sementara nanti saya akan manual ya melalui rekaman saja presensinya. Oke, jadi terima kasih atas kehadirannya yang tepat waktu ya. Mata kuliah pada siang hari ini kita akan membahas tentang silabus perkuliahan ya selama 1 semester, dan saya ingatkan untuk pertemuan Sociopreneur ini adalah full e-learning ya. Full e-learning itu maksudnya teman-teman selama 1 semester akan ada synchronous meeting like this ya, jadi melalui Zoom, dan juga beberapa sisanya adalah melalui asynchronous meeting. Artinya teman-teman bisa melihat di website e-learning ada video, lalu ada materi yang harus dibaca dan video yang dilihat tidak ya. Apabila ada materi, video, dan juga PPT, nanti teman-teman bisa mengaksesnya selama a whole week, 1 minggu. Tapi apabila teman-teman menemukan ada link Zoom, artinya hanya on the spot, di day, waktu jadwal itu, teman-teman akan ada pertemuan Zoom seperti ini. Ya. Jadi untuk pertama, nanti mungkin singkat, jadi pada pertemuan hari ini, kita akan membahas apa sih yang akan kita dapatkan. Teman-teman kan sudah di semester 3 ya, atau mungkin di semester lain-lainnya, tetapi dalam kurikulum Sociopreneurship itu masuk dalam mata kuliah wajib universitas atau disebut MKDU, atau sekarang kurikulum yang sekarang disebut MKCU ya, mata kuliah penciri universitas. Selain bahasa Inggris, lalu ada kewarganegaraan, lalu ada agama, salah satunya adalah Sociopreneurship. Nah, kalau teman-teman melihat website, lalu melihat beberapa penelitian dan roadmap dari universitas, ya, lalu visi misi, ada yang tahu visi misi universitas apa? Menjadi universitas yang unggul di bidang sociopreneurship salah satunya ya, dan berwawasan internasional pada tahun 2029. Nah, sociopreneurship itu wajib di universitas nanti tercermin dalam mata kuliah fakultas atau prodi dengan kekasan masing-masing ya. Jadi untuk awalan ini kita akan meletakkan dasar basicnya dengan sociopreneurship, kewirausahaan yang masih umum ya, general sociopreneurship. Jadi di mata kuliah ini seperti yang teman-teman lihat di deskripsi mata kuliah, ini akan ada target. Ya, targetnya apa? Membangun mindset. Jadi teman-teman nanti selama perkuliahan ini kita akan terbangun mindset-nya dan juga dari dalam karakternya. Mindset dan karakter tentang sosiopreneur mahasiswa. Yang apa? Yang peduli. Nanti you are aware of your surroundings, nanti di sekelilingnya, di tempat tinggalnya, di dekat kampus dan sebagainya, teman-teman akan aware dengan sosial masyarakatnya. Lalu akan muncul kreativitas dan inovasinya ya. Sifat makanya akan ada karakter dan mindset yang peduli, kreatif, inovatif, dan mandiri. Nah, melalui keterampilan tersebut nanti untuk memecahkan akan berbeda nanti satu mahasiswa dengan mahasiswa lain ya. Masalah sosial dan kebutuhannya, need analisisnya. Nah, tidak jauh-jauh nanti dengan need analysis, SWOT analysis seperti itu. Kemudian itu akan kita bungkus dengan pendekatan
kewirausahaan dan model bisnis sosial. Tapi yang tidak hanya one stop solutions, tapi kita usahakan nanti yang berkelanjutan. Nah, dengan berbasis potensi dan kearifan lokal. Jadi itu goals dalam perkuliahan sociopreneurship sebagai dasar ya kewirausahaan. Nanti sebelum teman-teman lanjut secara spesifik sesuai keilmuan masing-masing di fakultas atau program studi masing-masing. Nah, ini kan di FTI ya dengan Pak ini ya Mutakin dan kawan-kawan. Nanti di perkuliahan pada semester depan nanti akan ada mata kuliah kewirausahaan lanjut. Nah, lalu apa yang akan kita dapatkan dalam pertemuan-pertemuan itu? Ya, kita lewati ini di pertemuan pertama, ini kita hanya tentang konsep ya, pengertian dasar dan urgensinya. Ya, selain dari apa yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Jadi di sini kita akan mempelajari tentang filosofi dan konsep dasar social entrepreneurship. Lalu apa itu entrepreneurship, sociopreneur, social business, dan social enterprise. Lalu urgensinya ya, urgensi dalam para mahasiswa, para teman-teman sekalian, peranan dalam social entrepreneurship itu apa? Oke, saya akan end Zoom screen dulu sambil melihat ada yang datang baru ya. Sudah 62 ya. Dengan saya 63 ya, Mas Dwiki ini baru saja datang. Oke, lainnya terima kasih, ini sudah banyak ya di pertemuan pertama. Karena recording, jadi nanti mohon saya ingatkan untuk teman-teman yang belum menggunakan nama sesuai persensi, harap menggantinya, merename ya, dengan sesuai persensi. Saya lihat sudah sesuai namanya ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, di pertemuan berikutnya, setelah sebentar. Ada yang mau disampaikan, Mas Bagus Mahendra? Bentar, karena ini unmute, jadi mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan. Tidak? Oke, kita lanjut. Oh, tidak ada, Pak. Maaf, kepencet. Ya, tidak apa-apa, Mas. Oke, kita lanjut ya. Dari pertemuan kedua besok, synchronous. Jadi tidak melulu nanti teman-teman bisa pantau selama 1 minggu kalau ada rekaman video dan sebagainya. Jadi teman-teman bisa belajar di pertemuan kedua itu tentang karakter sociopreneur dan role modelnya. Sesuai goals yang di silabus awal tadi loh. Jadi kita harus mengetahui dan memiliki mindset, serta tidak hanya mindset tetapi juga jiwa ya, karakter seorang sociopreneur itu seperti apa. Nah, nanti kita akan kaitkan juga dengan inspiring story atau role model sociopreneur di dunia banyak nanti ya, dan juga di Indonesia sendiri. Lalu kita akan mengkaitkan juga setelah tahu tentang karakteristiknya, tentang role modelnya, nanti tentang ekosistemnya. Ya. Kemudian third meeting, pertemuan ketiganya, kita akan membuat dan mengetahui daftar inventaris masalah sosial ya dan potensi lokal. Jadi ini tadi kembali ke analisis kebutuhan, SWOT analysis berkaitan dengan masalah sosial. Karena kita sosio, bukan hanya entrepreneurship tapi sociopreneurship. Jadi berakar karena dari masyarakat, dari sosial, dan kita akan mengembalikan pemecahan masalah itu ke sosial juga secara berkelanjutan. Makanya untuk mengetahui itu kita harus tadi peka ya dengan keadaan sosial masyarakat sekitar sehingga kita bisa mengidentifikasi masalahnya. Nah, mengidentifikasi dengan need assessment pendekatannya, lalu apa yang bisa kita angkat di situ sesuai dengan potensi dan kearifan lokal. Lalu pertemuan keempat, kita akan coba belajar secara teoritis juga tentang konsep-konsep inovasi sosial, aspek-aspek bisnis sosialnya seperti apa, dan proyek sosialnya seperti apa, desain-desain yang bisa kita lakukan seperti apa. Seperti itu. Nah, lalu sesuai kurikulum ya, we have outcome-based education, artinya di OBE itu sesuai dengan SIA teman-teman, kita ada 4 ASN.
tidak hanya UTS dan UAS ya, ASN 4 dan 8, tetapi saya sisipi ASN 1 dan 5 nantinya. Jadi selama perkuliahan, kalau teman-teman melewatkan satu ASN saja, artinya tidak lulus, karena ada nilai minimal. Minimum skornya adalah 50. Jadi minimal nanti teman-teman, kalau belum ada mengerjakan terlewat misalnya di minggu keempat belum mengerjakan ASN, segera saja di web e-learning misalnya nanti optional choices. Kalau sudah tertutup, WA saya sebagai tugas pengganti. Kalau tidak terlalu lama, misalnya di minggu kelima, 6, artinya teman-teman mengikuti ya. Terlambat pun masih saya toleransi. Asal jangan saat UAS baru minta pengganti tugas yang ASN 1. Seperti itu ya. Itu artinya kita kan sudah sudah membicarakan proyek dan sebagainya, tetapi masih berkutat dengan tugas di ASN 1 ya. Kita akan hindari itu. Jadi saya ulangi ya teman-teman, jangan ragu-ragu apabila terlewat tugasnya bisa secara inisiatif sendiri menghubungi saya seperti ya. Tentu saja nilainya nanti tidak 0 karena ada susulan tugas. Nah, dan juga tidak sama 100% dengan temannya ya. Temannya bisa mendapatkan 99 misalnya ya, teman-teman yang terlambat ada gradasi. Oke, kemudian pertemuan kelima, kita tadi dari model bisnis yang bisa kita tawarkan, kita akan familiarkan salah satunya yang sedang hot current issues in our sociopreneurship field, itu adalah business model canvas BMC. Jadi kita akan bisa membuat kanvas model bisnis yang sudah terpampang secara rinci, poin-poinnya, dan bisa ditawarkan dalam satu halaman. Nah, itulah yang kenapa itu lumayan terkenal dalam sociopreneurship untuk BMC ini. Ya. Kemudian di pertemuan ke-6, kita akan bahas rencana bisnis sosial, teman-teman. Nah, kalau buat tadi desainnya, nanti perencanaannya bagaimana? Nah, ini sudah mulai teman-teman mengaplikasikan apa-apa yang tadi ya, permasalahan, need analisis, supaya apa yang teman-teman bahas di sini, apa yang bisa teman-teman tuliskan dalam draft itu sesuai nanti dengan project di akhir. Jadi supaya kill two birds with one stone, menyelam sambil minum air sekaligus ya. Jadi apa yang teman-teman tuliskan, rencanakan itu sama dengan project akhirnya nanti. Nah, dari rencana bisnis sudah dimulai, oh saya tertarik nih dengan rencana bisnis tentang di kakak angkatan Anda ya, tentang bisnis pengelolaan sampah, atau ada yang berbasis masyarakat yang buang limbah minyak, lalu ada pengumpulan koperasi ini ya, bukan level koperasi tapi masih dalam bisnis sosial, bagaimana mengolah limbah minyak tersebut, jadikan satu dan sebagainya. Nah, itu sekaligus ya, teman-teman bisa refleksikan apa yang teman-teman alami untuk sosial sehari, apa nantinya yang teman-teman bisa tuliskan sekaligus dalam proyeknya di UAS akhir nantinya. Nah, lalu ketujuh, ini teman-teman akan bisa mendapatkan ini ya, penerapan tentang bisnis sosial dan teknologi digital. Nanti manajemen bisnis sosialnya seperti apa? Nah, karena tidak afdol rasanya ya di era sekarang dibuka di dalam teknologi dengan artificial intelligence, apalagi ini anak-anak dari informatika ya, itu sudah memahami bagaimana pemanfaatannya, mengenal startup, ekosistem digital kreatif, dan lain-lain. Nah, kemudian minggu ke-8 seperti biasa, ini secara massal ya, with exams ya, ASN 4. Kemudian untuk pertemuan ke-7 kita akan ada penerapan metode pemberdayaan masyarakat. Nah, cara komunitas kelembagaannya seperti apa? Lalu metode pemberdayaan masyarakatnya seperti apa? Nah, ini seperti hulu ke hilir rangkaian mata kuliah kita itu step by step nanti merancang dari akar permasalahannya, perencanaannya seperti apa, lalu kita secara sustainable development-nya supaya tidak berhenti, kan ada kelembagaan yang bisa melanjutkan ya dengan metode pemberdayaan komunitasnya apa, kembali dari sosial kembali ke masyarakat sosial.
Seperti itu. Sehingga pertemuan ke-10 lanjutannya kita ada yang mendukung itu ya. Ini berkaitan dengan Fakultas Ekonomi, ya, Manajemen, ya salah satunya Fakultas Ilmu Komunikasi dan TI tentu saja bisa berperan di sini tentang metode pemasarannya. Ya, bagaimana konsep pemasaran kreatif yang mendukung sociopreneurship itu. Kita akan pelajari juga di minggu ke-7. Dan kita akan diskusikan ya best practice dari luar atau teman-teman memiliki sebuah gagasan dan sebagainya bisa di-sharingkan di situ. Kemudian di pertemuan berikutnya tentang pemanfaatan ya. Tadi instrumen pengelolaan sumber daya manusianya dalam proyek social entrepreneurship-nya. Karena aspek yang marketing sudah, aspek yang kita ada perencanaannya sudah dan sebagainya. Kalau tidak ada orang high tech-nya kita atau low tech-nya yang kita gunakan tetap membutuhkan manusia, sumber daya manusia ya. Mungkin bedanya adalah kalau pemanfaatan teknologinya bagus, itu akan jadi minimal. Nah, itu ada lika-likunya. Kalau teman-teman temukan di realitas masyarakat nanti tidak semulus yang kita rencanakan. Nah, kita akan sharingkan di sini ya, pemanfaatan pengelolaan SDM-nya. Kemudian di CCP di situ ada ASN 5, lalu kemudian di pertemuan ke-12 kita tentang bagaimana aspek keuangannya ya setelah dari sisi SDM dan sebagainya kita akan singgung dari konsep keuangan, pemodalan biaya pembiayaannya. Karena ini unik ya, tidak hanya untung dan labanya saja karena ada socio-entrepreneurship-nya, ada unsur sosialnya yang kita akan bagikan bagaimana laba tersebut untuk sustainable-nya dan juga untuk sosial masyarakatnya. Lalu pertemuan ke-13, kalau ada sebuah produknya, nah kita akan bicarakan dengan penerapan pengembangan produknya, product development-nya dalam proyek sociopreneurship ini. Bisa dari product life cycle-nya, strategi inovasi supaya berkembang, menghadapi sebuah tantangan setelah berjalan, lalu bagaimana strategi diversifikasi produknya. Nah, kemudian di pertemuan ke-14, marketing, lalu hal-hal teknologi yang sudah kita terapkan, itu kita harus ada jejaringnya yang untuk bisa mempertahankan dan melakukan pengembangannya. Kita akan mengetahui model jejaringnya, mulai dari kolaborasi multi pihak, hexahelix, atau nanti dari segi platformnya, offline-online, lalu bagaimana bentuk-bentuknya, kesepakatannya, sebagai identifikasinya, dan sebagainya. Ya. Lalu pertemuan terakhir sebelum UAS, kita akan membahas reviewnya. Sebenarnya ini kita review, kita mungkin lihat highlight dari awal sampai akhir, bagaimana proyek-proyek teman-teman itu bisa direalisasikan ya. Nanti bisa ada sebuah pelaporan, perkembangan, mungkin dari awal saat menyusun permasalahan tadi di minggu ke-5, 4, itu teman-teman sudah bisa melihat sekitar, mengobservasi ya, tidak. Di sini ada sebuah keleluasaan ya, nanti kita lihat sambil jalan, selain teman-teman misalnya melakukan sendiri, nanti teman-teman juga bisa melihat dan melaporkan dari pihak ketiga, dari hal-hal bisnis proyek sosial yang sudah berjalan. Ya, intinya kita belajar dari best practice yang teman-teman lakukan atau yang sudah dilakukan. Sehingga itu semua bergayut dengan teori-teori yang ada dalam mata kuliah sociopreneurship. Nah, setelah itu kita akan ada ujian akhir. Ya. Dari silabus dulu mungkin ada yang ditanyakan di sini yang sudah hadir. Tambah nih ya, tadi 63, sekarang 73, ada 10 mahasiswa baru. Semoga nanti di e-learning nanti akan saya upload juga video pertemuan pertama. Apabila ada yang miss penjelasan dari menit-menit sebelumnya bisa mengikuti. Ada? Bila tidak ada, saya lanjutkan sebentar. Ini kita setelah silabus. Jadi dari silabus tadi sebenarnya kita sudah diskusi secara umum ya.
general discussions related with sociopreneurship itself. Apa itu sociopreneurship ya? Nah, referensi-referensinya banyak teman-teman. Nah, ini sebenarnya ya akar dari perkuliahan kita, dari kurikulum kita ya, sebenarnya salah satu mata kuliah dasar universitas ya, selain dari agama, warganegaraan itu yang wajib juga, dan bahasa Inggris sesuai dengan tuntutan kemajuan zaman. Kita juga tidak boleh ini ya, meninggalkan ini urgensi dari sebentar ya. Sini ada telepon dari dekan saya, atasan saya mute sebentar. Oke, kita lanjut ya. Tadi sampai ke urgensinya. Ya. Jadi urgensi permasalahannya ya, banyak permasalahan. Contohnya yang digambar ini ya, saya ambil beberapa ya. Permasalahan yang di masyarakat banyak ya. Di gambar ini teman-teman bisa lihat ada apa saja di sini. Kemiskinan ya. Lalu ada apa yang di pengadilan itu? Mungkin ada berita yang relevan dengan itu. Ketimpangan hukum misalnya ya. Lalu yang bawah ini, 3 slide bawah ini tentang apa? Beberapa contoh saja ya, teman-teman nanti bisa mengeksplor selama perkuliahan. Yang akan teman-teman angkat tidak terlalu berat, itu tidak masalah, misalnya dari sekitarnya ya, di RT-nya, di RW-nya, di dusunnya, di kampungnya boleh. Ya, bisa untuk menjadi sebuah latar belakang masalah. Pekerjaan ya, ini akan kita alami nanti teman-teman setelah sedang dan akan ya. Kemudian tentang korupsi, tentang pendidikan. Nah, ini beberapa contoh saja. You can explore and elaborate it for your own field, nanti di kesehariannya ya, dengan berefleksi sekitarnya nanti teman-teman bisa melakukan pemetaan urgensi masalah juga. Jadi sosial masyarakat itu tidak kurang dari permasalahan. Jadi bisnis, apa usaha yang bisa kita tingkatkan selain kita juga memiliki kompetensi-kompetensi di bidangnya sesuai prodinya di Universitas Mercu Buana ya. Tapi kita juga dibekali bagaimana nantinya kita bisa memiliki potensi untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Dan yang akan kita dampingi mungkin salah satunya yang kita siapkan di graduate profile kita di learning outcome mata kuliah ini adalah bagaimana nantinya kita bisa berwirausaha. Tidak hanya individu, mungkin nanti bisa berkolaborasi dan sebagainya, yang bisa kembali ke masyarakat itu sendiri supaya bisa mandiri, bisa mengatasi baik tentang kemiskinan kah, tentang ketimpangan hukum kah, tentang tentu saja ini ya lapangan pekerjaan kah, membantu peningkatan ekonomi, tentang pendidikan kah, dan sebagainya. Nah, jadi di situ itu merupakan salah satu urgensi, apalagi setelah COVID ya, di semua sektor, baik di perguruan tinggi, swasta, negeri, perusahaan-perusahaan itu banyak sekali pengangguran ya, dan penduduk miskin dan sebagainya. Jadi itu tercermin nanti dalam kehidupan sekitar kita ya, akan ada banyak. Nah, saya kutip salah satunya dari George Bernard Shaw ya, seorang filsuf juga, seorang sastrawan juga. Di situ ada the reasonable man adapt himself to the world. The unreasonable one persists in trying of adapt the world to himself. Therefore, all progress depends on the unreasonable man. Ini citasi kutipan yang ironis ya. Kadang kita bisa menggali potensi kita ya untuk beradaptasi dengan dunia. Tetapi kita juga sebagian yang dari sisi tidak logisnya kita itu mencoba menghindari untuk mengadaptasi di dunia ini. Ya, tetapi semua progres ini tergantung juga ya kepada sisi-sisi dari
ketidaklogisan itu. Jadi kita bisa menggali sesuatu yang mengikuti arus juga sesuai dengan kebutuhan dan solusi yang mainstream, tetapi kita juga kadang bisa menggalinya dari hal-hal yang unik, yang tidak logis, yang bisa kadang secara ironis itu bisa menjadikan sebuah tongkat atau sebuah booster ya dari kita-kita untuk menggali permasalahan-permasalahan yang bisa meningkatkan dan mengatasi masalah-masalah tersebut. Nah, teman-teman bisa melihat banyak sekali tokoh-tokoh dunia ya yang bisa menginspirasi di situ, yang nanti ini ya, teman-teman mahasiswa itu salah satunya dari agen perubahan. Dengan berbagai permasalahan itu, kenapa mata kuliah ini juga dihadirkan dalam kurikulum? Karena teman-teman tidak hanya dibekali untuk menjadi seorang yang bekerja untuk orang lain, tapi bisa saja memiliki potensi untuk menjadi agen perubahan, ya, yang bisa menghadirkan sebuah model pembelajaran, model bisnis yang dengan gaya kepemimpinan sosial. Ya, jadi itu. Di awal ini singkat ya, kita akan meng-highlight perbedaan wirausahaan dengan wirausahaan sosial. Entrepreneurship dan sociopreneurship. Ya, sociopreneurship sendiri ini tentu semua ada kesamaannya ya dengan entrepreneurship. Kalau kita berdagang, kita melakukan pelayanan di bidang jasa dan lain-lainnya, tentu saja akan bermuara pada keuntungan yang kita cari ya. Tapi pembedanya, keuntungan misi itu tidak hanya 100% kembali ke individu atau ownernya, misalnya ada yayasan ke yayasannya, ya tentu saja ada porsinya ke situ, tetapi secara besarnya, secara bagian besar kita juga akan berpartisipasi kembali ke sosial masyarakat atas investasi yang kita keluarkan. Jadi tentunya dari kembali ke masyarakat itu dalam banyak hal, dalam wirausahaan sosial. Bisa dengan keuntungan secara kasat matanya, ya, yang ekonominya, peningkatan kesejahteraannya mungkin, atau bisa juga dengan memberikan itu tadi kebijakan-kebijakan dalam hal yang bekerja sekitarnya itu diprioritaskan. Nanti partisipasi walaupun keilmuannya kurang, tetapi teman-teman tetap memprioritaskan dengan pelatihan. Banyak sekali hal-hal yang seperti itu ya. Walaupun dalam bidang pendidikan misalnya, tidak hanya nanti kembali ke prestasi-prestasi yang didapatkan misalnya, atau jasa-jasa penghargaan-penghargaan, tetapi juga hal-hal yang sesimpel misalnya peran partisipasi masyarakat dalam menyumbang tenaga, memberikan waktunya, itu juga bisa kita perhitungkan dalam wirausahaan sosial ini. Bagaimana take and give yang kita berikan dan kita dapatkan dari masyarakat. Karena kita sudah mendapatkan bonus demografis ya, bonus dan juga tantangan. Tapi peluang kerja di sini bisa kita ciptakan dia. Jadi wirausahaan sosial itu bisa. Nah, mungkin teman-teman di sini bisa melihat ini ya. Veggie noodles ya. Apa yang bisa kita kaitkan dengan sociopreneurship di sini? Saya kalau melihat ada potensi, ada di dusunnya ya, ini di dusun saya juga ada sebuah perusahaan yang membuat produk mie tapi anti mainstream ya. Keuntungan dan kelebihannya apa? Mungkin ada yang mau bisa jawab di sini dengan dia memilih produk yang alami, non MSG. Misalnya ada yang mau jawab ini. Kira-kira dari produk mie yang organik, kelebihan dan kelemahannya apa dalam sisi bisnis? Bisa kita kaitkan dengan macam-macam ya. Feel free to give your opinion. Ini ada yang memberikan pendapat, bebas di sini ya. Apa? Oh, poin ini nanti seperti puzzle kita kumpulkan bersama.
Kira-kira apa kalau ada bisnis yang dia mengutamakan organik ya? Mungkin dari sisi produksi akan lebih murah atau lebih mahal? Kelemahannya mungkin ya lebih mahal. Tetapi dengan itu harganya dia akan membuat dia karena jarang di masyarakat, dia akan bisa membuat harga lebih tinggi. Nah, dari sisi konsumen misalnya, orang yang suka organik itu umum, banyak atau sedikit? Misalnya jarang karena banyak yang addicted dengan MSG misalnya. Nah, itu bisa menjadi pasar tertentu. Ya, tapi bisa juga menjadi kelemahan dan juga keuntungan. Nah, semuanya itu nanti hal seperti itu bisa teman-teman sintesakan ya. Kalau dalam segitiga Maslow itu kan banyak kebutuhan-kebutuhan kita sampai ke aktualisasi diri dan juga dari segitiga pembelajaran dari understanding, synthesizing, nanti teman-teman bisa kaitkan sampai ke synthesizing bagaimana need analisisnya, kebutuhan sekitarnya, marketingnya, bagaimana kita menjual dengan kerjasama-kerjasamanya. Nah, bisa terpikirkan di situ akan terdistribusikan kemana ya? Kalau kita lempar ke lautan ya, analoginya, mungkin tidak. Kita memancing mau cari lele tapi di laut. Oh tidak, kita harus petakan. Ini harus kita cari di air tawar, harus di pemancingan, harus di sini. Nah, seperti itu. Teman-teman bisa memakai critical thinking nantinya ya dalam pembahasan itu. Jadi kadang selain yang umum, kita juga kadang melihat adanya potensi ini. Saya mengambil dari Santos ya, ada Positive Theory of Social Entrepreneurships. Ya. Kewirausahaan sosial adalah sebuah anomali. Nah, ini tantangan di perkuliahan ini ya, karena kebanyakan ya enak. Kalau kita nanti mengatur dalam pertemuan ke 9, 10 kan tentang pendanaan ya, manajemen uang itu kita akan sedikit sulit di sini karena harus spare untuk sosial. Ya, bagaimana menantang pemahaman umum tentang manusia dengan segala pemikiran dan perilakunya ya. Karena aktivitasnya itu kadang tidak lazim ya, karena kegiatan ekonomi namun hasilnya untuk ada tambahan untuk kesejahteraan orang masyarakat. Nah, ini yang akan jadi tantangan a positive theory of social entrepreneurship ini. Nah, jadi banyak ya contoh-contoh best practices ini di Nusa Tenggara ya, bisnis yang dibangun dengan tujuan mengatasi masalah, bisa melibatkan di sana itu bahan bakunya dicari itu need analysis ya. Banyak ibu-ibu yang bisa mengerjakan di waktu luangnya, dan di sana banyak sekali bambu misalnya ya, beda dengan misalnya di Jawa atau di kota-kota yang bambu itu jarang, malah di sana itu harganya bukan tidak berharga, tapi masih terjangkau dan banyak diproduksi, beda dengan sini yang harus beli dengan produksi barang mentahnya itu tinggi. Nah, harus berbeda nanti ya, potensi yang digarap dan ditentukan dengan pertimbangan itu antara satu daerah dengan daerah lain itu berbeda. Itulah nanti butuhnya tadi SWOT analysis ya. Nah, itu bisa dikembangkan seperti ini. Intinya dalam sociopreneurship di mata kuliah ini tidak hanya single entrepreneurship, tapi ada variabel tambahan yang itu sangat fundamental, yaitu social plus entrepreneurship ya, sociopreneurship. Nah, itu teman-teman silabus dan juga fundamental dasar-dasar yang harus kita pahami dalam perkuliahan ini. Untuk apa istilahnya, nanti kita dalam satu semester memahami sosiopreneurship itu seperti oh ya, ini nanti Mas iPen ini ya yang unmute itu nanti saya tidak bisa presensi ya karena ini masih manual. Mohon di rename sebelum kita akhiri kelas. Ini Mas apa ini yang baru bergabung, yang belum di rename, yang belum di mute. Mas siapa? Ini. Iya ini nih. Nah itu yang bilang itu. Oke, nanti nggak apa-apa di rename ya, Mas. Yang ini baru saja mute. Nanti soalnya saya di sini belum ada barcode.
yang bisa tampilkan ya, karena belum di barcode oleh TU. Ini lainnya misalnya seperti Mas Dimas Sakti. Nah, ini bagus ini sudah nama lalu dengan NIM itu boleh. Atau minimal namanya nama yang ada di presensi. Kalau ini di closing saya ingatkan itu ya karena nanti saya tidak bisa presensi, mohon maaf kalau ada komplain, Pak kok saya belum ada presensinya padahal hadir. Ya, di rekaman ini sudah ada, sudah saya ingatkan sampai lebih dari 4 kali ya, 5 kali. Coba diri ini Mas. Apa namanya Ipan. Ya, saya cek di SIA nanti ya. Ada yang ditanyakan sambil menunggu? Perkuliahan selama 1 semester yang full e-learning ini? Bisa dicek besok setiap minggu untuk di link websitenya ada link Zoom atau hanya materi asinkronus ya. Tidak ada, mohon merename. Kalau ini saya ingatkan terakhir. Ada ini semuanya hampir semua ya. Sudah merename namanya. Coba yang saya ask to unmute ini. Mungkin namanya siapa? Bisa di-rename, Mas? Tidak? Oke, nanti mohon maaf kalau 73 ya. Kalau yang saya presensi saya temukan hanya 72. Nanti mohon untuk chat saya ya. Kalau Pak ini saya yang tidak ada namanya. Kemarin saya lupa. Oh, Mas Juvinan. Mas Juvinan sudah kok, sudah ada namanya ini Mas Juvinan ya. Aku sudah chat. Yang saya tanyakan yang belum di-rename namanya ini yang Mas Ipan ini. Oh ya sudah. Sudah di-rename ya. Oke, terima kasih. Jadi ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri? Saya mungkin pakai iPad atau pakai apa ya. Jadi namanya masih. Oke, sudah. Saya nanti rekamannya saya share di web e-learning juga. Oke, tidak ada pertanyaan. Terima kasih teman-teman semuanya ya sudah hadir di pertemuan pertama. Minggu depan bisa melihat rekaman melalui link YouTube di ini dan juga PPT ya, Canva di PDF di web e-learning. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih. Selamat beristirahat atau melanjutkan aktivitas. See you again next week in the asynchronous meeting ya. Goodbye everyone. Thank you, Pak. Ya, sama-sama Mas Owen.